Bismillah, kembali dengan Ida Handayani di pembelajaran IPA dengan materi otot. Ketika kita mendengar kata otot, biasanya yang terbersit dalam pikiran kita adalah seorang binaragawan atau seorang laki-laki yang kekar. Dan memang seperti itu, otot selalu diidentikan dengan kemajuan seorang laki-laki. Tetapi bukan berarti otot yang besar itu adalah otot yang maksimal fungsinya dan sehat. Untuk memahami lebih lanjut, kita mulai dengan pengertian dari otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang pada manusia memiliki kemampuan. Pertama, kontraksibilitas, yaitu otot bisa memendek ketika berkontraksi. Yang kedua adalah ekstensibilitas, yaitu otot bisa memanjang ketika berelaksasi. Dan yang ketiga adalah elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk bisa kembali ke ukuran semula. Ketiga sifat inilah yang akan membantu otot dalam menggerakkan alat gerak pasif, yaitu tulang atau rangka. Adapun fungsi dari otot adalah satu, yaitu menunjang mobilitas atau pergerakan. Fungsi utama otot pada manusia adalah membantu seseorang bisa bergerak. Otot yang melekat pada tulang dikendalikan oleh sistem saraf pusat, sehingga bisa mengontrol gerakan seperti berjalan, berenang, berlari, tersenyum, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu menjaga stabilitas tubuh. Semakin kuat otot di bagian inti tubuh, semakin baik stabilitas tubuh manusia. Kinerja otot rangka di bagian inti tubuh ditunjang otot di bagian kaki. Yang ketiga, yaitu menjaga postur tubuh. Postur yang baik tergantung pada otot yang kuat dan fleksibel. Otot yang kaku, lemah, dan tegang rentan membuat postur tubuh yang buruk dan tidak sejajar. Yang keempat, yaitu menunjang sirkulasi darah. Otot jantung yang sehat akan memperlancar peredaran darah ke seluruh tubuh dengan lancar. Yang kelima, yaitu membantu sistem pernapasan, karena dalam pernapasan melibatkan otot diafragma yang terletak di bawah paru-paru. Yang keenam, yaitu membantu pencernaan makanan. Di sepanjang saluran pencernaan makanan yang terbentang dari mulut sampai ke anus, terdapat otot polos yang membantu gerakan peristaltik mencampur dan mendorong makanan di seluruh saluran. Yang ketujuh, yaitu melancarkan buang air kecil. Otot dan saraf saling bekerja sama untuk mengontrol urin, baik ketika menahan atau mengeluarkannya dalam bentuk kencing. Yang kedelapan, yaitu membantu proses melahirkan khusus untuk perempuan. Otot polos yang ada di rahim dapat mengembang dan berkontraksi saat melahirkan. Dibantu juga oleh otot dasar panggung sehingga bayi bisa keluar. Yang kesembilan, yaitu menunjang kinerja indera penglihatan. Otot yang ada pada mata kita adalah otot terkuat yang ada dalam tubuh kita, sehingga mata kita bisa berkedip, bisa mengatur cahaya yang masuk pada mata kita. Yang kesepuluh, yaitu melindungi organ dalam bagian tubuh. Otot dapat melindungi tulang sekaligus organ tubuh dengan cara menyerap guncangan dan melindungi gesekan pada persendian. Kesebelas, yaitu mengatur suhu tubuh. Hampir 85% panas yang dihasilkan tubuh manusia berasal dari otot yang berkontraksi. Ketika panas tubuh turun di bawah optimal, otot rangka otomatis akan meningkatkan aktivitasnya untuk membuat panas, salah satunya dengan menggigit. Itu adalah beberapa fungsi dari otot. Mari kita lanjut dengan gerakan yang dihasilkan otot. Gerakan yang dihasilkan otot ada dua macam, yaitu
1. Gerakan yang mudah diamati, biasanya dilakukan secara sadar, misalkan berjalan, berlari, menggelengkan kepala, dan lain-lain. Yang kedua yaitu gerakan yang tidak mudah diamati, yaitu gerakan di luar kesadaran, seperti gerakan denyut jantung, gerakan urat nadi, gerakan usus, dan lain-lain. Lebih dari 600 otot, maka otot dibagi menjadi beberapa jenis. Berdasarkan struktur dan fungsinya, otot manusia dibagi menjadi 1. Otot polos, yang cirinya yaitu 1. Berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya meruncing. Yang kedua yaitu mempunyai 1 inti sel yang terletak di tengah. Ketiga, otot polos bekerja di luar kesadaran, involuntar, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Otot polos ini terdapat pada otot usus, peredaran darah, dan urat nadi. Jenis otot yang kedua yaitu otot lurik, yang mempunyai ciri 1. Berbentuk silindris, panjang, mempunyai ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Ciri yang kedua yaitu inti selnya banyak dan berada di bagian tepi. Mampu bekerja keras dan cepat, tapi mudah lelah dan bekerja di bawah kesadaran atau volunteer. Otot lurik ini terdapat pada otot lengan, pipi, perut, dan rangka tubuh. Yang ketiga yaitu otot jantung. Cirinya yaitu 1. Bentuknya memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Kedua, inti selnya banyak dan berada di tengah. Yang ketiga, kontraksinya kuat, berirama, dan bekerja di luar kesadaran atau involuntar. Dan otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. Untuk lebih jelasnya perbedaan bentuk jenis otot, perhatikan gambar. Sekarang kita lanjut dengan cara kerja otot. Cara kerja otot dibagi menjadi 2. 1. Otot sinergis. Otot sinergis adalah kumpulan otot yang bekerja secara bersama-sama, artinya mereka berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Contohnya yaitu otot-otot tulang rusuk yang saling bekerja sama, berkontraksi ketika kita menarik napas dan berelaksasi ketika kita mengeluarkan nafas. Yang kedua yaitu otot antagonis. Otot antagonis adalah 2 buah otot yang kerjanya saling berlawanan. Artinya, ketika salah satu otot berkontraksi, maka otot lainnya berelaksasi. Contohnya yaitu kerja otot bisep dan trisep. Ketika bisep relaksasi, maka trisep berkontraksi, dan sebaliknya. Proses pembentukan otot dalam tubuh menurut Al-Quran. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Surat Al-Mu'minun ayat 14. Dan menurut fakta ilmiahnya, dalam minggu ke-7 rangka mulai tersebar ke seluruh tubuh dan tulang-tulang mencapai bentuknya yang kita kenal. Pada akhir minggu ke-7 dan selama minggu ke-8, otot-otot menempati posisinya di sekeliling bentukan tubuh. Buku More Developing Human edisi ke-6 tahun 1998. Singkatnya, waktu proses pembentukan otot dalam Al-Quran yang sudah ada pada abad ke-7 benar-benar sesuai dengan penemuan ilmu kedokteran atau penemuan ilmiah modern saat ini.
Sudah seharusnya jika kita banyak belajar tentang tubuh kita, maka rasa syukur keimanan kita terhadap Allah semakin bertambah dan semakin meyakini kebenaran tentang Al-Quran. Materi tentang otot dicukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa. Terima kasih.